Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Senin 31 Maret 2025. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinengratan Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah bersujud di hari istimewa. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga yang mulia, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami pun berterima kasih atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak Allah itu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari kitab Imamat pasal 23. Namun izinkanlah dalam kesempatan ini tidak dibacakan seluruh pasal, tetapi hanya akan dibacakan beberapa bagian saja. Demikian kesaksian firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 23. Ayat 26 sampai dengan 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan." Ayat 34 sampai dengan 33. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya." Ayat 37. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kitab Imamat pasal 23 yang menjadi bacaan kita pada saat ini, Tuhan Allah menetapkan sejumlah hari yang khusus atau istimewa bagi bangsa Israel. Dimulai dengan hari Sabat, lalu ada hari raya Paskah, hari raya buah sulung, hari raya 7 minggu atau juga dikenal hari raya Pentakosta, hari raya pendamaian, dan hari raya Pondok Daun. Mungkin ada di antara sahabat Petra yang bertanya-tanya, mengapakah Allah harus menetapkan hari raya sampai sebanyak itu? Penetapan hari raya haruslah ditempatkan dalam pemaknaan bahwa Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir adalah Allah mereka. Sehingga mereka pun perlu memaknai jati diri sebagai umat. Mereka harus menetapkan waktu yang khusus, yang dikuduskan untuk beribadah. Sebagai contoh, ketika Tuhan memberikan hukum Sabat kepada Israel, hal ini bertujuan agar mereka belajar mengenai keseimbangan hidup. Ada saat bekerja dan ada pula saat istirahat. Contoh berikutnya, ada pula hari raya pendamaian yang dirayakan pada tanggal 10 bulan ke-7 setiap tahun. Pada momen ini, umat Israel diingatkan untuk menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan pendamaian dengan Allah. Contoh berikutnya lagi, pada hari ke-15 pada bulan ke-7, mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Selama 7 hari, umat Israel harus meninggalkan rumah dan tidur di pondok-pondok yang terbuat hanya dari dahan-dahan. Melalui perayaan ini mereka diingatkan peristiwa ketika mereka 40 tahun berada di padang gurun. Mereka mengenang kembali masa-masa kehidupan yang begitu keras dan tidak mungkin bisa terlewati jika tanpa pertolongan Tuhan. Melalui hari raya Pondok Daun inilah umat Israel diajar untuk mengucap syukur dan menyadari kebergantungan mereka kepada Allah. Sahabat Petra yang terkasih, dari Imamat 23 ini setidaknya ada 3 pelajaran kehidupan yang dapat kita renungkan lebih mendalam. Pertama, dengan menetapkan hukum Sabat, Tuhan sejatinya menghendaki umatnya memiliki keseimbangan hidup. Banyak orang mengalami kelelahan, bukan hanya fisik, tetapi juga mental, karena mengabaikan prinsip keseimbangan hidup. Bagi orang yang sangat sibuk, 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu, tampaknya masih kurang. Setiap hari berakhir dengan kelelahan, sementara tugas-tugas masih saja menumpuk. Liburan merupakan impian yang sulit diwujudkan. Di dalam kelelahan semacam ini, tak jarang kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang sedang saya cari dalam hidup ini? Sesungguhnya manusia bukan hanya perlu bekerja, tetapi juga butuh beristirahat. Demikianlah hendaknya kita memperlakukan hidup. Menjalani hidup itu butuh keseimbangan. Memang kita perlu bekerja selagi hidup, karena hidup memang perlu uang. Namun jangan habiskan hidup kita hanya untuk mengejar harta, omset,
orderan sehingga kita kerja gila-gilaan. Istirahat, ibadah, bercengkerama dengan keluarga serta saudara-saudara yang kita sayangi, maupun bekerja adalah bagian dari keseimbangan dan irama hidup kita. Bukankah jika kita hendak jujur, kita terlalu sering mengubah dan membolak-balikkan hal ini, dan akhirnya hanya kerja tanpa istirahat? Ya, hidup perlu diseimbangkan agar dapat mengalun dengan indah. Selain itu, kita perlu memeriksa hidup dan menyadari kebergantungan kita kepada Allah. Pencapaian kita tak bermakna apa-apa jika batin kita mengalami kekosongan dan tak lagi mampu merasakan apa itu artinya bergantung kepada Allah. Maka kita membutuhkan Sabat agar kita tetap menjadi manusia-manusia bijak. Kedua, melalui hari raya pendamaian, Tuhan sejatinya menghendaki umatnya memiliki waktu khusus untuk membereskan masalah-masalah relasi. Tanpa kita sadari, seringkali masalah relasi dengan orang-orang terdekat kita justru kita tempatkan di nomor sekian atau bahkan sama sekali kita abaikan. Kita cenderung lebih memprioritaskan masalah pekerjaan, target usaha, keuangan pada daftar teratas urusan kehidupan kita. Akibatnya, ada banyak relasi yang tidak berkualitas, relasi yang tidak mendalam, baik antara pasangan maupun antara orang tua dengan anak. Banyak perselisihan dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan sampai tuntas, dibiarkan berlalu begitu saja, seolah hal itu dapat mereda dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun yang terjadi sebenarnya adalah ibarat api dalam sekam. Maka mari kita miliki hari yang istimewa ini, suatu hari pendamaian, yaitu hari di mana kita dapat berbicara hati ke hati dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kita, dan kita tingkatkan kualitas relasi kita. Ketiga, melalui hari raya Paskah, hari raya 7 Minggu, maupun hari raya Pondok Daun, Tuhan sejatinya menghendaki umatnya memiliki waktu khusus untuk mengenang kembali segala kebaikan Tuhan. Sudah menjadi kodrat manusia secara psikis, yaitu cenderung gampang lupa kalau mengalami hal baik, dan sebaliknya, lebih sering terbayang-bayang dan teringat kalau mengalami hal buruk. Maka rasanya penting bagi kita untuk mengkhususkan waktu dan perhatian untuk mengenang kembali kebaikan Tuhan. Kita belajar menghitung berkat Tuhan yang seringkali terabaikan begitu saja kalau kita tidak benar-benar merenungkannya. Dan penting untuk kita sadari bahwa semakin kita gampang melupakan berkat Tuhan, maka semakin mudah rapuh pula diri kita. Sebaliknya, semakin kuat pengenangan kita akan kebaikan Tuhan, maka semakin tangguh pula diri kita dalam menghadapi dinamika kehidupan. Sahabat Petra yang terkasih, kini saatnya bagi kita untuk merenungkan kembali 3 hal tersebut. Sudahkah seimbang kehidupan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah berkualitas relasi kita dengan orang-orang terdekat kita? Itu yang kedua. Serta, sudahkah kuat ingatan dan kenangan kita akan kebaikan Tuhan? Itu yang ketiga. Maka mari kita dengan penuh komitmen menjalani hari-hari ke depan dengan kita meluangkan hari-hari istimewa untuk mewujudkan semuanya itu. Ada hari-hari Sabat dalam hidup kita, ada hari-hari pendamaian dalam hidup kita,
serta hari-hari pengenangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa yang terutama dalam hidup bukanlah soal meraih ini dan itu. Namun hidup adalah bagaimana bertahan dalam keseimbangan. Maka tolonglah kami agar senantiasa menyeimbangkan irama kehidupan kami. Ketika kami terlalu sibuk hingga mengabaikan kualitas kehidupan fisik, mental, relasi sosial, bahkan spiritual kami, ingatkanlah kami agar kami sadar bahwa kami hanyalah manusia biasa yang perlu masuk ke dalam hari-hari Sabat kehidupan, hari-hari pendamaian, serta hari-hari pengenangan. Dalam Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini, Senin 31 Maret 2025. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Adapun materi renungan diolah kembali dari renungan harian berbahasa Jawa, Sabdo Winedar, karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinengratan Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.